Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asis dari kelas TI 19B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. Jadi FTP memiliki kepanjangan File Transfer Protocol, adalah layanan yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Kemudian fungsi FTP, yaitu melakukan upload dan download. Seperti itu intinya. Untuk cara kerjanya, FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap ingin mengunduh atau mengunggah atau melakukan aksi lain, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang dilakukan seperti biasa. Untuk contoh dari aplikasi FTP client yaitu FileZilla, WinSCP, GFTP. Lalu untuk perintah dasar pada FTP yaitu FTP spasi alamat IP, yaitu untuk melakukan koneksi dari client ke FTP server, kemudian dir untuk melihat direktori FTP, put untuk mengupload file, get untuk mendownload file. Selanjutnya, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email. Fungsi email server yaitu sebagai pengatur, penerima, dan penyalur respon atas email yang masuk dan keluar. Kemudian untuk protokol email ada 3, yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang dituju, sedangkan protokol POP3 dan IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Selanjutnya kita masuk ke percobaan. Pertama kita akan mencoba FTP server terlebih dahulu. Untuk cara-caranya bisa kita lihat di sini, yaitu pertama buat skema, kemudian nyalakan service FTP, lalu membuat contoh pesan, kemudian menyimpan pesan tersebut, lalu mengupload ke server dan mendownload menggunakan PC lain. Sekarang kita masuk ke percobaan. Di sini sudah saya sediakan jaringan seperti ini. Sekarang kita masuk ke FTP server. Kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Pilih desktop, IP configuration. Untuk IP-nya sudah saya pasang 43.43.43.2, subnet mask prefix 24, default gateway, dan DNS server sekian. Kemudian kembali ke service, pilih FTP. Pertama yaitu hidupkan layanan FTP menjadi on, kemudian masukkan username dan password yang ingin didaftarkan. Misalnya coba, password coba. Untuk aksesnya sendiri yaitu kita pilih write, read, delete, rename list. Kemudian pilih tombol add untuk menambahkan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan coba masuk ke PC1. Kemudian kita akan mencoba membuat sebuah teks menggunakan text editor. Pilih text editor.
isikan teks tersebut dengan kata-kata misalnya ini pesan dari PC1, lalu simpan dengan nama PC1 misalnya. Oke, jika sudah, kita kembali ke bagian desktop, kemudian pilih command prompt. Di sini kita perlu cek terlebih dahulu apakah PC1 sudah terhubung dengan FTP server dengan perintah ping 43.43.43.2. Ternyata sudah terhubung. Kemudian masukkan perintah FTP IP dari FTP, yaitu 43.43.43.2. Masukkan username-nya, yaitu coba tadi, kemudian password-nya juga. Sekarang kita akan coba upload file teks yang tadi menggunakan perintah put pc1.txt. Sudah berhasil terupload. Sekarang kita keluar dari FTP. Sekarang kita masuk ke PC4 misalnya. Masuk ke command prompt. Di sini kita juga perlu cek ping terlebih dahulu apakah terhubung dengan FTP atau tidak. Ping IP dari FTP sudah terhubung. Kemudian ketikkan perintah FTP 43.43.43.2, masukkan username dan passwordnya. Di sini kita akan mencoba mendownload file yang bernama pc1.txt tadi dengan perintah get pc1.txt. Sudah terdownload. Kita akan coba melihatnya. Ketik perintah quit untuk keluar, lalu perintah dir untuk melihat direktori. Di sini sudah terlihat ada nama file pc1.txt. Kita akan coba lihat isinya. Keluar dari command prompt, pilih text editor, pilih file, pilih open, pilih pc1 untuk melihat isinya. Oke, seperti yang saya simpan tadi, yaitu filenya berisi ini pesan dari PC1, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba melakukan setting mail server. Untuk cara-caranya yaitu bisa kita lihat di sini, buat skema jaringan. Kemudian tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server dengan IP 43.43.43.4. Lalu cek NS lookup-nya, kemudian setting mail servernya pada mail server. Kemudian ini percobaan mengirim pesan pada klien. Oke, kita coba. Pertama yaitu kita masuk ke DNS server untuk mendaftarkan DNS dari mail server. Pilih DNS. Di sini sudah saya daftarkan dan name mailku.com, tipe record, address 43.43.43.4. Kemudian pilih tombol add untuk menambahkan. Jika sudah, masuk ke mail server, pilih email. Pada bagian ini masukkan domain name, yaitu yang sudah didaftarkan tadi, yaitu mailku.com. Set, kemudian user dan passwordnya, misalnya user 1, passwordnya kita isi user 1, tambahkan, dan user 2, passwordnya user 2, tambahkan. Kita akan coba melakukan kirim email dari PC1 ke PC4 misalnya. Masuk ke PC1, pilih email. Pada bagian ini isikan sesuai dengan data-data yang kita daftarkan pada mail server tadi, yaitu username user 1, emailnya user 1, domainnya tadi mailku.com,
Kemudian incoming dan outgoing-nya yaitu DNS-nya yaitu mailku.com. Untuk username dan password-nya yang kita daftarkan tadi yaitu user1, user1. Save. Di sini kita akan mencoba mengirim email dari user1 ke user2. Pilih compose untuk membuat email baru, kirim ke user2 @mailku.com. Subjek percobaan email dari user1 ke user2. Isinya yaitu percobaan dari user1 ke user2. Send. Email sudah terkirim. Sekarang kita akan coba keluar, masuk ke PC 4 atau laptop. Kita belum pegang laptopnya sama sekali, masuk ke laptop. Kemudian pilih email. Masukkan informasi dari user2 yaitu user2, emailnya user2 @mailku.com, mail servernya yaitu mailku.com, outgoing mail server juga sama. Untuk username dan passwordnya user2 seperti tadi. Save. Sudah masuk ke user2, kemudian kita tekan tombol receive untuk menerima email dari user1. Bisa kita lihat ini emailnya. Kita coba, subjeknya percobaan email dari user1 ke user2. Isinya percobaan dari user1 ke user2. Terkirim 20 Desember 2020, 13.57, 2 menit yang lalu. Dan ternyata sudah terkirim. Seperti itu percobaan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.